Hampir 30 tahun sebuah pesawat asal Ekuador menghilang tanpa jejak. Tim evakuasi pun tidak bisa menemukan pesawat ini dalam keadaan utuh ataupun telah menjadi puing-puing. Inilah sejarah penerbangan Saeta 232. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, dan kalian yang baru aja bergabung dengan channel aku, selamat datang. Terima kasih kamu udah klik video ini. Aku Tamara Delv, dan di video kali ini aku akan membahas sejarah penerbangan Saeta 232. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai maskapai asal Ekuador yang disebut-sebut telah hilang selama kurang lebih 26 tahun setelah kontak terakhirnya dengan petugas menara kontrol. Lalu apa yang terjadi selama penerbangan dan bagaimana nasib dari para penumpangnya? Kita akan masuk ke data pesawat. Aku mengutip informasi pesawat ini dari vickersviscount.net. Jadi pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Vickers Viscount 785D yang dirilis tahun 1958 untuk maskapai Alitalia dengan registrasi ILIRS atau India 5 India Romeo Sierra. Pesawat ini terbang pertama kali pada tanggal 11 Maret 1958 di Inggris, kemudian dikirim ke maskapai Alitalia pada 24 Maret 1958. Pada tanggal 1 Desember 1969, pesawat ini dijual ke maskapai Saeta dengan registrasi HCARS atau Hotel Charlie Alfa Romeo Sierra dan menjadi perwakilan pertama Vickers Viscount di Ekuador. Dari beberapa sumber, aku hanya bisa menemukan satu kru penerbangan di dalam pesawat ini yang bernama Komandan Marcelo Aleman. Kita akan sedikit membahas mengenai maskapai Saeta Airlines. Saeta atau Sociedad Anónima Ecuatoriana de Transportes Aéreos adalah maskapai penerbangan swasta Ekuador yang didirikan sekitar tahun 1960-an. Sempat berjaya sekitar tahun 1990-an, namun karena runtuhnya ekonomi Ekuador, maka maskapai ini harus berhenti beroperasi di tahun 2000. Nah, sementara Vickers Viscount ini sendiri adalah pesawat jarak menengah yang pertama kali diproduksi sekitar tahun 1948 di Inggris dengan mesin turboprop. Nah, pesawat ini ternyata mendapat nilai positif dari para penggunanya karena kelebihan-kelebihan dari pesawat itu sendiri. Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam penerbangan ini dan bagaimana nasib dari para penumpangnya, kita akan take off ke kronologi. Tanggal 15 Agustus tahun 1976, sebuah pesawat Vickers Viscount dengan nomor penerbangan 232 yang merupakan penerbangan domestik terjadwal untuk terbang dengan rute Quito menuju ke Cuenca, Ekuador. Namun karena hujan, maka keberangkatan dari pesawat ini harus tertunda lebih dari 1 jam. Hingga akhirnya pesawat ini baru benar-benar take off pada pukul 8:06 pagi waktu setempat. Pesawat ini take off dari Bandara Mariscal Sucre dengan membawa 59 orang penumpang yang terdiri dari 4 kru dan 55 orang penumpang. Setelah melewati beberapa belokan, pesawat ini kemudian menuju ke arah selatan atau menuju ke Cuenca. Dan pada pukul 8:27 pagi waktu setempat, kru melapor kepada petugas menara kontrol bahwa pesawat ini dalam keadaan normal dan pesawat sedang berada di ketinggian 18.000 kaki. Kru juga melaporkan bahwa pesawat ini berada di wilayah Ambato, 60 km selatan Quito. Namun setelahnya tidak ada lagi komunikasi atau laporan dari kru 232 kepada petugas menara kontrol dan pesawat ini tidak pernah sampai di Cuenca. Ketika pesawat ini dinyatakan hilang, kemudian dibentuk tim pencarian dan mereka langsung mengerahkan seluruh tim pencarian ini untuk dapat menemukan pesawat yang disebut-sebut hilang. Angkatan udara, angkatan darat dari Ekuador beserta dengan pesawat dan helikopter yang berasal dari Amerika mencoba untuk menemukan di mana keberadaan penerbangan 232. Namun ternyata setelah melakukan pencarian hampir sebulan lebih, tim pencarian tidak juga menemukan di mana keberadaan pesawat ini. Dengan kata lain, Vickers Viscount dengan 59 orang penumpang di dalamnya dinyatakan hilang tanpa jejak. Beberapa dugaan muncul setelah tidak ditemukannya penerbangan 232 hampir 1 bulan lamanya. Beberapa spekulasi ini diantaranya adalah kemungkinan pesawat ini telah dibajak oleh militan atau oleh para pengedar narkoba. Kemudian pesawat ini dibawa ke Kuba atau ke Kolombia atau bahkan ke Amerika Serikat untuk menyelundupkan narkoba.
Kemudian versi lain juga menyebutkan kemungkinan bisa saja pesawat ini diculik UFO. Namun karena rumor ini hanyalah sebatas rumor tanpa kepastian dan juga fakta, maka kebenaran informasinya jelas ditolak. Setelah lama tidak ditemukan, kemudian muncul lagi beberapa versi mengenai hilangnya pesawat ini. Ada dugaan atau versi yang paling umum yang diduga oleh banyak pihak adalah pesawat ini mungkin saja menabrak gunung berapi Chimborazo. Gunung berapi ini terletak di antara Quito dan juga Cuenca. Beberapa pihak menyebutkan mungkin saja pesawat ini telah berpindah jalur akibat adanya awan yang tebal atau juga karena cuaca yang buruk. Setelah penerbangan 232 ini menyimpang dari jalurnya, kemudian tanpa disadari pesawat ini telah menabrak gunung dan setelahnya terhempas ke lereng gunung, lalu pesawat ini jatuh dan tertimbun oleh longsoran salju sehingga pesawat ini tertutup dan tidak ditemukan oleh tim pencarian. Kemudian ada versi lain yang menyebutkan mungkin saja pilot ini telah merubah jalur penerbangan, maka pesawat ini tidak terbang di atas Andes melainkan terbang di atas hutan. Lalu entah apa yang terjadi hingga kemudian pesawat ini mengalami kecelakaan, setelahnya menabrak pepohonan dan kemudian jatuh, dan puing-puing pesawat ini telah tertutup oleh pepohonan sehingga lagi-lagi tidak ditemukan oleh tim pencarian. Tapi karena kurangnya bukti, maka tidak satupun dari versi yang terungkap ke publik ini dapat dikonfirmasi oleh pihak yang berkaitan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa hilangnya pesawat ini dengan alasan pembajakan tidak masuk akal untuk beberapa pihak? Nah, salah seorang ahli atau perwakilan dari Amerika Serikat menyebutkan bahwa ia telah melihat beberapa nama penumpang yang merupakan pengedar narkoba. Namun saat itu juga sepertinya dia tidak cukup yakin bahwa orang-orang yang ada di dalam penerbangan ini merupakan para pengedar narkoba yang kemudian membajak sebuah pesawat tua yang pada kenyataannya sebenarnya mereka memiliki uang yang lebih untuk melakukan pembajakan pada pesawat yang lebih baru seperti DC-3 atau DC-4. Nah, maka alasan dari pembajakan pesawat ini jelas ditolak oleh beberapa pihak. Selain itu ada pernyataan atau keterangan dari Presiden Maskapai Saeta yang menyebutkan bahwa pesawat yang hilang ini adalah pesawat yang sempurna. Pesawat ini bisa terbang jauh dan bisa mendarat di runway yang pendek. Dan jika kursi penumpangnya dilepas, maka pesawat ini mampu membawa kargo dengan berat 12.000 pound. Pihak keluarga dan juga pihak Maskapai Saeta akhirnya membentuk sebuah pertemuan dan mereka rela mengeluarkan uang dengan nominal 325.000 US dollar untuk sebuah informasi mengenai pesawat yang hilang itu. Dan dalam pertemuan itu ada momen yang menyedihkan ketika salah seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun yang ayahnya merupakan penumpang dari pesawat hilang tersebut masuk ke dalam gedung, kemudian tidak sengaja menjatuhkan mainan mobil-mobilannya dan mengatakan kepada salah seorang pengunjung agar membantu untuk menemukan ayahnya. Banyak upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak maskapai, bahkan oleh pihak tim evakuasi. Namun ternyata pesawat ini tidak juga ditemukan. Pada bulan Oktober 2002, sekelompok pendaki menjelajahi rute pendakian baru ke gunung berapi Chimborazo yang telah punah. Dan puncak dari gunung ini merupakan puncak tertinggi di Ekuador dengan ketinggian sekitar 2.700 kaki atau sekitar 6.300 meter di atas permukaan laut dan terletak 90 mil selatan Quito. Nah, di bulan Oktober 2002 inilah para pendaki yang berada sekitar 200 meter di bawah puncak dari gunung Chimborazo inilah menemukan puing-puing. Saat itu mereka menemukan logam yang telah tertutup oleh salju, kemudian menemukan juga potongan-potongan manusia dan beberapa identitas. Bukan hanya itu, mereka juga menemukan surat kabar dari tahun 1976, tahun di mana pesawat Vickers Viscount ini justru hilang. Sebuah dugaan diungkap, mungkin saja penemuan di lokasi ini erat kaitannya dengan kecelakaan atau hilangnya pesawat di tahun 1976. Namun tanpa adanya bukti yang kuat, maka perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut. Pada bulan Februari tahun 2003, ekspedisi khusus bersama dengan partisipasi militer, penyelidik, serta spesialis penerbangan sipil akhirnya menuju ke lokasi yang diduga sebagai lokasi ditemukannya puing-puing penerbangan 232.
Penyelidikan ini melibatkan banyak pihak dan mereka melakukan penyelidikan yang cukup panjang dan akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa puing-puing yang ditemukan adalah benar puing-puing yang berasal dari pesawat Fisker Viscount yang hilang di tahun 1976. Seluruh tim investigasi benar-benar memberikan kesimpulan bahwa Vickers Viscount bermesin 4 ini telah jatuh di sisi gunung berapi sekitar hampir 30 tahun yang lalu. Namun setelah semua hal yang terjadi, timbul pertanyaan besar, kenapa sekitar hampir 26 tahun pesawat ini mengalami kecelakaan, kemudian puing-puingnya ditemukan, tapi justru penyelidikan yang sebenarnya baru dilakukan di tahun 2003. Salah seorang investigator melakukan penyelidikan dan mengetahui sebuah fakta bahwa perwakilan dari para pendaki ini ternyata sebenarnya telah memberikan bukti-bukti mengenai penemuan dari pesawat yang hilang di tahun 1976. Namun ternyata setelah bukti-bukti ini disampaikan kepada pemerintah dan aparat setempat, mereka kemudian dikatakan tidak boleh menyebarkan informasi mengenai penemuan itu ke publik. Bahkan para pendaki ini ditekan oleh sang wali kota agar tidak menyampaikan informasi yang diketahuinya kepada publik dan mereka harus menandatangani sebuah dokumen pernyataan. Diketahui juga sang wali kota ini mengambil beberapa file dari media agar media juga tidak mengungkap hasil penemuan mengenai pesawat yang jatuh di tahun 1976. Entah apa sebenarnya niat dari beberapa pihak ini sehingga kemudian menyembunyikan fakta mengenai sebuah pesawat yang justru ditemukan setelah 26 tahun menghilang. Dari sejarah penerbangan ini juga kita ikut berharap mengenai MH370 yang sampai saat ini masih menimbulkan banyak pertanyaan besar dan semoga waktu akan membuktikan penyebab hilangnya pesawat MH370. Nah, itulah informasi mengenai sejarah penerbangan Saeta 232 dari channel Tamara Del. Semoga bermanfaat. Hai halo Delvers, aku bakal bacain komen kalian tapi tenang karena sebelumnya aku mau berterima kasih dulu sama Kak Syahrizal Muhammad Firdaus. Jadi kakak ini selalu nonton video aku dan abis itu dia tulis ulang, dicari sumber-sumbernya dan dikirimkan kembali sama aku. Terima kasih banyak kakak sehingga kakak termasuk orang-orang yang tidak pernah request berulang ya. Oke, aku akan langsung bacain komen pertama yaitu dari Turiza Reza. Kak Tamara pasti takut naik pesawat. Wah, salah. Kebetulan aku seneng banget naik pesawat. Itu adalah salah satu transportasi yang paling aku suka. Dan yang kedua adalah dari Empunya Sendok. Menurut saya kecelakaan ini faktor utamanya adalah maintenance pesawat yang buruk. Kru pesawat faktor tambahan. Sehebat apapun pilotnya, kalau pesawatnya bobrok pasti keringet dingin juga. Ini aku bacain komen dari pesawat Flash Airlines yang jatuh ke Laut Merah ya. Kemudian yang terakhir adalah dari Ricky Ginting. Arus angin di langit sangat berpengaruh, sekiranya kondisi gelap gulita bahkan bulan pun tak kelihatan sehingga melayangkan pesawat tanpa arah. Karena jikalau dikira dari sistem kelayakan terbang sudah dipastikan lulus maka diberikan izin terbang. Wah, terima kasih banyak Kak, komennya menambah informasi juga untuk kita ya. Dan terima kasih juga kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen-komen. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.